Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Yang bersukacita saya boleh lihat lambaian tangannya, haleluya. Kita yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan datangkan kepada kita untuk mendatangkan kebaikan, amin. Tuhan tidak pernah lepas tangan akan hidup kita. Kita juga percaya, kita juga yakin kuasa Tuhan ada di tempat ini. Karya salibnya begitu sempurna untuk menebus setiap kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari sama-sama sebelum kita beribadah kita mau bersatu dulu sebentar. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menaikkan sembah dan puji kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu,
terus berterima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan dengan lidah dan bibir kami. Nyanyian dan pujian hanya bagi Engkau, Allah kami. Terima kasih Yesus.
mau sapa sekali lagi Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Yang bersukacita boleh salam kanan kiri depan belakang kita. Kita mau katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiada terukur Tuhan kasih dan setiamu untuk setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerah, oh yeah, takkan berhenti ku memuji namamu. Sama-sama kita mau katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan sama-sama. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, oh yeah, anugerahmu, amin, takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik. Kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan untuk setiap kami. Engkau yang menciptakan dunia ini, karena Engkau besar. Engkau Allah. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar.
yang dikasihi oleh Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, kami tetap memilih untuk kami tetap percaya Tuhan. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Ini yang terus kami imani Tuhan. Walaupun mungkin belum ada pertolongan, satu yang kami tahu bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama kami. Dan Kau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, yang terus tinggal di dalam rencana-Mu. Kami juga tetap percaya bahwa Engkau Allah, bukan Allah yang tidak memperhatikan kami, tetapi Engkau Allah yang peduli atas kami. Karena itu kami tidak mau kehilangan iman kami, dan kami mau terus berkatakan, waktu-Mu waktu yang terbaik, jalan-Mu jalan yang terindah. Engkau gak pernah terlambat, Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Terima kasih Tuhan,
Kami juga terus merindukan firman-Mu yang menuntun, menegur, menasehati, mengingatkan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama kita katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita baca firman-Nya dalam Pengkhotbah 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Pengkhotbah 4 ayat 13 sampai 16. Oke, yang sudah siap membacanya dengan saya, kita baca dengan semangat. 2, 3. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tak mau diberi peringatan. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan raja yang tua itu, aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Katakan amin. Bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Oke, walaupun suami istri katakan shalom. Oke, luar biasa. Gimana kabar Bapak Ibu semuanya? Apakah bisa mendengar suara saya? Yang hari ini keren banget. Agak ngerok saudara. Serak-serak ngeselin ini. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan saya bisa selesaikan firman Tuhan hari ini. Gimana kabar semuanya? Baik ya? Oke, masih dalam tema Great Harvest atau tuaian yang besar. Doa saya semakin hari di tengah-tengah kesulitan kita jangan kehilangan semangat. Kita tetap semangat karena Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang menggenapi. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan juga mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini judulnya adalah Life Cycle. Ya, saya coba cari ayat yang berhubungan dengan life cycle ini. Dan saya menemukan Pengkhotbah 4 ayat 13 sampai ke-16. Karena inilah yang pasti akan terjadi. Baik secara natural maupun terpaksa atau mungkin kita sengaja terjadi di dalam kehidupan kita. Dan doa saya bukan hanya sekedar natural atau dipaksa, tetapi kita justru dengan sengaja untuk membuat siklus kehidupan kita menjadi satu siklus kehidupan yang baik tentunya buat kita dan buat keturunan kita. Karena ini penting sekali saudara, supaya di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat, kita jadi pribadi yang bukan sekedar survive atau bertahan, hanya sekedar ada, bisa melewati waktu-waktu kita. Justru di tengah-tengah perubahan ini kita bisa mengalami terobosan demi terobosan. Revolusi industri itu udah terjadi 5 kali, saudara. Atau dengan kata lain, revolusi industri itu akan juga terus berlangsung. Dulu dari revolusi industri pertama, kedua itu terjadinya perubahan teknologi itu kurang lebih 50 tahun, saudara. Jauh panjang butuh waktunya.
Tapi makin kesini makin cepat. Sekarang perubahan itu 3 bulan sekali terjadi. Nah karena itu ini perlu kita antisipasi bagi orang-orang yang hidup di zaman now ini saudara. Supaya apa? Supaya kita jangan jadi barang antik atau ketinggalan. Tadi saya katakan 3 bulan sekali revolusi itu terjadi dalam teknologi. Gereja terus terang ketinggalan. 30 gereja berubah katanya menurut survei 10 tahun sekali. Nah karena itu saya juga memikirkan hal ini bersama Pak Gembala supaya gereja pun bisa tetap relevan untuk menjawab kebutuhan jemaat. Di Eropa gereja sudah ditinggalkan karena kenapa? Sudah nggak relevan. Tapi kita bersyukur Indonesia gereja tetap penuh. Amin saudara. Masih dikunjungi dan masih berkembang luar biasa. Saya yakin ini belum berhenti, artinya sedikit banyak gereja Indonesia juga mengalami perubahan untuk menjawab kebutuhan zaman. Nah bukan hanya gereja, diri kita pun harus seperti itu saudara. Nah kalau kita lihat firman Tuhan yang barusan kita baca, di sana dikatakan yang pertama ada seorang raja. Ya, dikatakan bahwa raja itu udah tua. Dan yang masalahnya adalah bukan tuanya saudara. Udah tua ditambah lagi nggak mau terima nasihat. Nggak mau terima masukan saudara. Yang pada akhirnya digantikan oleh seorang pemuda yang tadinya menderita, terpenjara, tetapi ketika dia punya kesempatan, dia ambil kesempatan itu menjadi seorang raja yang luar biasa. Bahkan sampai dikatakan bahwa semua orang yang hidup di bawah muka bumi ini berjalan bersama-sama dengan dia. Artinya ini raja yang hebat, raja yang diikuti oleh banyak orang. Tapi sayangnya begitu udah kelamaan jadi raja, kembali ke seperti raja pertama. Karena di situ dikatakan juga bahwa namun orang yang datang setelah itu tidak menyukai dia. Ujungnya kita boleh hebat kemarin. Masa lalu. Tapi biarlah kalaupun kita sukses di masa lalu, kita jangan tinggal di zona nyaman kita. Saya tunggu amin ya. Amin. Ya. Walaupun kita hebat di masa lalu, kita jangan puas diri dengan kehebatan kita di masa lalu. Karena dunia terus berputar, dunia terus berubah. Kita harus bisa mengantisipasi supaya apa? Sekali kita jadi raja, kita tetap jadi raja. Yang mau katakan amin. Amin, saudara. Nah, saya udah tua, saudara. Udah tahu, Pak. Ya, tapi walaupun udah tua, mungkin secara teknologi saya agak ketinggalan, saudara. Tapi saya punya staff yang bisa mengcover saya. Tapi saya nggak berhenti belajar. Ya, saya ikut seminar-seminar dan segala macam. Untuk apa? Memperlengkapi diri, saudara. Sehingga ketika ada calon-calon raja muda yang siap menggantikan posisi saya. Kalau belum waktunya ya belum saudara. Saya tetap di atas. Tapi nanti sudah waktunya kamu harus naik. Kamu harus naik. Kamu harus naik. Jadi enggak dikudeta saudara. Jangan sampai kita dikudeta. Ya, tetapi biar kita sengaja. Katakan amin. Gereja ini juga saya persiapkan untuk muncul anak-anak muda yang luar biasa. Yang bisa melayani Tuhan. Ini baru 16,5 tahun saudara. Ini 17,5 saudara. Itu 86.
Dipanggilnya Opa. Shalom yang di atas ada istrinya. Tepuk tangan dong buat Opa kita yang sudah jadi panutan yang luar biasa. Sampai masa putih rambutku aku tetap melayani Tuhan. Sama-sama kita luar biasa. Nah Bapak Ibu, yang ini kita nggak boleh tinggalin, kita baca dulu. 2, 3. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah raja ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Katakan bersama saya siap untuk menuai. Katakan amin. Nah kalau kita lihat saudara, di dunia ini ya sejarah membuktikan bahwa ada bangsa-bangsa yang pernah memimpin. Dulu Yeriko adalah satu negara, satu tempat saudara yang memimpin. Luar biasa, memiliki benteng yang luar biasa yang kemudian dihancurkan oleh Yosua. Tapi sampai sekarang ya begitu-begitu aja saudara. Makanya ditinggalkan. Yeriko masih hanya seperti kalau sekarang di Indonesia itu kota kecamatan saudara. Ditinggalkan, digantikan dengan Mesir, dengan keagungannya, kebesarannya. Firaun memimpin menjadi satu negara yang berkuasa pada saat itu. Tapi kita lihat juga enggak bertahan lama. Digantikan Babel, Media, kemudian Media Persia, Romawi yang memimpin waktu itu begitu luar biasa. Digantikan juga oleh Bizantium, Turki, saudara. Dan kemudian digantikan Inggris. Makanya gak heran Inggris itu jadi bahasa internasional, bahasa Inggris. Kemudian digantikan Uni Soviet, Amerika. Dan sekarang juga mulai goyah lagi. Tahun 2025-2026. Mungkin saudara, mungkin Indonesia. Kita nggak tahu siapa yang menggantikan. Nah ini siklus saudara. Jadi kalau kita berpuas diri, mau nggak mau seperti katanya roda berputar kehidupan itu. Ya nanti akan siklusnya terus berjalan. Tapi doa saya buat saudara dan saya, firman Tuhan berkata, aku menjadikan engkau kepala, bukan ekor. Aku akan terus membawa engkau naik, bukan turun. Sekali di atas, kita tetap di atas. Sekali sukses, kita tetap sukses. Sekali diberkati, kita tetap diberkati. Sekali memimpin, kita tetap memimpin. Aminnya makin lama makin hilang. Yang mau katakan. Ya, nah karena itu kita mau belajar hari ini gimana sih supaya kita memiliki satu siklus kehidupan yang terus bisa mengalami satu perubahan, bisa bertahan dari satu perubahan kepada perubahan yang lain. Mungkin yang pernah belajar manajemen pernah belajar ini. Ya, kalau ibarat satu produk itu akan melewati beberapa fase pertumbuhan. Yang pertama adalah fase yang dikatakan introduksi atau pengenalan. Ya, dulu nggak ada HP, muncullah HP Nokia, saudara. Di sini siapa yang pernah pakai Nokia? Ada, udah tua. Ya. Aduh, dulu keren banget kan, menjamur luar biasa. Saya senang dulu punya HP Nokia pisang, saudara. Yang curve melengkung gitu, saudara. Keren banget. Dulu celana saya masih baggy, saudara. Masih muat dikantongin, saudara. Sekarang kalau selimpit ngantongin HP Nokia yang kayak gitu. Kayak orang bego. Itu buat nimpuk, buat ngelempar anjing, bukan mati saudara, kelenger. Kalau mati enak tuh anjing, ini kelenger dulu saudara. Ya, udah bangga banget. Tapi karena enggak mengantisipasi perubahan, dia terus bertumbuh. Masa fase kedua growth, dan pada masa puncaknya ada pesaing-pesaing baru yang menggunakan Android, dia hilang. Dan hilang.
dan hilang. Sekarang dia nongol lagi, saudara. Dia mencoba mencuri pasar. Tapi kelihatannya biasa-biasa aja, saudara. Ya udah ketinggalan. Makanya sebelum kita turut, ya kita sengaja. Sengaja dengan apa? Yuk kita lakukan perubahan. Amin. Jangan seperti raja tadi, bebal, keras kepala, dikasih masukan nggak mau, dikasih nasihat nggak mau. Nah ini tergantikan. Orang-orang butuh satu raja yang baru yang bisa berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah itu kita mau belajar nanti kira-kira apa sih yang harus kita lakukan supaya kita jadi pribadi-pribadi yang tetap survive, bahkan mengalami terobosan di tengah-tengah perubahan. Yang mau katakan? Yang mau tepuk tangan dulu. Supaya apa? Yuk ke depan, ini tantangan kan semakin besar ya. Gak gampang saudara. Ke depan akan banyak sekali pekerjaan yang sekarang ada, nanti gak ada. Ya kan itu anak-anak muda, yuk mulai berpikir. Ya bukan sekedar berpikir tetapi bertindak. Gimana sih supaya bisa bertahan. Karena masih panjang perjalanan hidupmu. Jangan kayak opa-opa ini. Ya, tinggal dikit lagi. Tapi bukan berarti tinggal dikit lagi gak ngapa-ngapain. Kita sengaja. Biar anak-anak kita dorong juga untuk jadi pribadi-pribadi yang tetap tangguh. Katakan amin. Nah kita mau belajar hari ini beberapa hal. Kita belajar life cycle itu apa sih? Adalah siklus kehidupan dari sebuah tadi negara. Nggak hanya negara, skop lebih kecil lagi. Bisnis, gereja, pelayanan, termasuk pribadi lepas pribadi. Dimulai dari fase pertumbuhan sampai pada masa puncaknya. Yang kemudian mengalami penurunan dan mati. Jangan sampai ini terjadi. Memang firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Memang. Tapi biarlah sementara kita melewati waktu itu, kita jadi pribadi-pribadi yang beda. Amin. Pribadi-pribadi yang ngalami yang namanya kehidupan yang exciting tentunya. Jangan sekedar hidup. Melewati waktu dan bernyanyi iya nasib, iya nasib. Tapi kita jadi pribadi-pribadi yang tetap exciting melewati waktu demi waktu. Terima kasih buat amin ya. Katakan haleluya. Lihat kiri kanan ya, kamu harus hebat. Katakan amin. Nah kita mau belajar ya beberapa hal. Ya cepat aja saudara. Karena waktunya sebenarnya banyak sekali yang saya mau sampaikan. Tapi inti-intinya saja. Di sana dikatakan ayat 13. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Garis bawahi. Pemuda miskin tapi dia punya hikmat. Tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengerti keputusan-keputusan apa yang perlu dia buat. Dibandingkan dengan raja yang karena sudah merasa ada di atas dan merasa menjadi raja, posisinya udah tinggi, dia nggak mau diberi peringatan lagi. Atau nggak mau terima inputan, masukan. Nah ini repot saudara. Karena dunia terus berubah. Kalau kita ngomong pertumbuhan tinggi badan, itu ditentukan oleh keturunan. Berperan. Kalau emak bapaknya tinggi, anaknya
otomatis tinggi saudara. Setuju enggak? Kalau emak bapaknya tinggi, anaknya kontet, ada masalah. Gak normal. Tapi emak bapaknya kontet, mau dikasih makan apa tuh anak yang bergizi olahraga apa, ya tetap kontet. Karena genetika saudara, ya keturunan. Ditentukan oleh faktor apa lagi? Umur saudara. Kalau udah umur kayak saya nggak bakalan bisa tinggi lagi. Yang ada makin bongkok saudara. Otomatis. Betul ya saudara ya. Mama saya tinggi. Tapi makin tua makin kayaknya kecil. Saya mikir apa saya yang makin tinggi terus ya. Dia makin kecil. Enggak kan. Makin menunduk. Tulangnya udah gak kuat saudara. Ya makin pendek jadinya saudara. Ya, tapi intinya gini. Ya namanya pertumbuhan badan. Sampai satu titik dia harus berhenti. Gak bisa tinggi lagi. Tapi hari ini ada satu manusia lain yang bisa kita terus perlengkapi. Dan bisa bertumbuh. Yaitu manusia batiniah kita. Katakan amin. Paulus berkata 2 Korintus 4 ayat 18. Manusia lahiriahku makin hari makin merosot. Tetapi manusia batiniahku bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Katakan amin. Saudara bukan lagi hidup sekedar manusia lahiriah. Tetapi kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diperbaharui. Katakan amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Kita adalah makhluk roh. Nah karena itu doa saya semua kita yang ada di tempat ini. Fisik kita mungkin gak berubah. Tetapi biarlah pikiran kita. Manusia batiniah kita. Jadi pribadi-pribadi yang mau terus berubah. Mau terus disempurnakan. Yang mau katakan amin. Tadi lagu apa ya lupa. Hah? Oleh kuasa darahmu. Oleh kuat kuasamu. Amin. Tuhan udah ubahkan kita. Oleh kuasa darahnya. Amin saudara. Nah tapi yang Tuhan mau kita lanjutkan. Dengan cara bagaimana kita memperbarui terus manusia batiniah kita. Biarkan yang kemarin-kemarin, walaupun kemarin sukses, biarkan berlalu. Masih ada kesuksesan yang baru. Masih ada sesuatu yang baru kita bisa buat ke depan. Oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu. Kau telah tebus dosaku. Terus bertumbuh, yuk kita miliki pola pikir atau mindset yang mau terus berubah, yang mau terus bertumbuh. Amin. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Ini yang penting. Charles Darwin dia berkata, bukan spesies yang terkuat yang bisa bertahan hidup.
Bukan juga yang paling cerdas, paling pintar. Tetapi yang paling responsif terhadap perubahan. Nah saudara, ke depan kita harus mulai lihat. Ini dunia berubah seperti apa sih? Kalau kita lihat begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu ada. Sekarang udah hilang. Udah gak ada lagi. Nah ini perubahan. Nah kalau kita bisa mengantisipasi ini. Perubahan boleh terjadi. Tapi kita tetap bisa bekerja. Tetap bisa berusaha. Amin saudara. Yuk anak-anak muda, perlengkapi dirimu. Sekarang zaman teknologi. Pak Gembala bilang, ayo katanya belajar AI. Saya juga gak tahu AI. Tapi saya ngomong aja kepada saudara. Supaya anak-anak muda di tempat ini juga semakin diperlengkapi. Katakan amin. Yang gak ngerti katakan amin. Karena banyak yang gak ngerti saya tahu juga. Ya, tapi intinya gini, yuk sekarang kan zaman teknologi ya. Perlengkapi dirimu dengan teknologi. Belajar lebih dan lebih lagi. Yang mau katakan. Ya kita lihat karena perubahan teknologi. Dulu ada Kodak saudara. Begitu dia nggak mau berubah, muncul kamera digital. Ketinggalan, hilang saudara. Apalagi dulu tadi Nokia, ada lagi BlackBerry. Hilang saudara. Yahoo yang canggih aja saudara. Dilibas sama Google saudara. Zaman saya kecil ada satu sabun yang berfungsi, multifungsi saudara. Buat nyuci dia, buat mandi dia, buat keramas dia. Sabun B29. Aduh, keramas pakai itu saudara. Zaman dulu. Yang pernah keramas pakai sabun B29, angkat tangannya. Jangan jaim dah. Pendeta depan ini rambutnya nih masih utuh sampai sekarang. Karena B29. Hilang saudara. Manusia terkuat di Indonesia. Berdiri sejak 1928. Nyonya Menir. Hilang saudara. Karena gak berubah. Tapi puyer bintang 7 sampai sekarang masih ada saudara. Karena inovasi produk terus saudara. Nah kita lihat ya. Kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini ya. Yang canggih aja yang barusan ChatGPT langsung sahamnya anjlok saudara. Begitu muncul DeepSeek. Nah ini perubahan. Betapa cepatnya sekarang. Hanya hitungan bulan. Nah karena itu yuk anak-anak muda tetap terus belajar. Orang-orang tua arahkan anak-anakmu. Ingatkan akan perubahan ini. Kok cicing wae? Ketinggian khotbahnya biarinlah. Ya. Bill Gates yang punya Microsoft, saudara, dia bilang gini, saudara, pengetahuan adalah syarat utama untuk pengembangan kesuksesan. Artinya kita harus terus belajar, berpengetahuan, karena itu syarat sukses. Tidak berpengetahuan itu sama juga dengan tidak mempunyai kemampuan. Tidak punya kemampuan artinya kita tidak memiliki masa depan. Dan dia bilang terakhir, kalau Microsoft paling lama 18 bulan tidak ada teknologi baru keluar dari perusahaannya. Microsoft Pilot. Kata dia. Karena dia tahu. Makanya selalu saja ada inovasi baru. Hari ini sesukses apapun kita. Seperti Paulus berkata, aku
tinggalkan apa yang ada di belakangku. Kesuksesan kita yang kemarin, bahkan sampai hari ini, kita tinggalin. Kita raih kesuksesan yang ada di depan. Katakan amin. Ya, jangan berhenti, kita belajar. Nah, siapa nih? Rick Warren dia bilang, transformation is not a matter of trying harder. Dia bilang, transformasi itu bukan masalah apa namanya, kerja keras saja, kerja keras harus, oke. Tapi di situ dikatakan, masalah perubahan pola pikir. Amin. Nah, karena kita perlu hikmat. Jangan kayak raja yang bodoh tadi. Tadi pagi saya cerita. Seorang ibu guru. Dia tanya kepada murid-muridnya. Udin, kamu mau jadi apa? Si Udin jawab, aku mau jadi tentara. Keren. Ditanya lagi si Ijah. Ijah ini pembantu saya namanya Ijah. Ijah, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi polwan. Wah, hebat. Ditanya lagi si Asep. Asep nih asisten saya di kantor, saudara. Asep, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi hakim. Ditanya lagi si Mamat. Matius. Panggilnya Mamat. Aku mau jadi pendeta. Namanya kan Matius, saudara. Aku mau jadi pendeta. Hebat. Kemudian ada satu anak wanita ditanya. Kamu mau jadi apa? Namanya Yohana. Aku mau jadi dokter. Setelah itu aku mau jadi dokter spesialis. Habis jadi dokter spesialis. Setelah jadi dokter spesialis, aku mau buka klinik. Kalau klinik makin besar, aku mau buka rumah sakit. Wah, ibunya sampai geleng-geleng kepala. Luar biasa. Tapi terakhir ada satu anak namanya Joni. Ini lebih luar biasa, saudara. Joni, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi suami Yohana, katanya. Itu jangan ditiru ya. Pengen enaknya aja itu. Tapi hikmatnya sih oke, saudara. Pokoknya cari untung terus nih. Ini nggak kena dikibulin yang begini, saudara. Katakan saya mau terus sukses. Sekali lagi saya mau terus sukses. Ya, berubah dong, kita berubah. Yuk kita berubah. Katakan bersama saya mau berubah. Ya, lihat kiri kanan ya, berubah lo, jangan jadul terus gitu. Nah yang kedua, saudara, yang kedua. Ya kita cepat saja yang kedua. Nah kita lihat, saudara. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi. Yang akan menjadi pengganti raja itu. Perhatikan ayat 16 bagian A. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang raja kedua. Yang menggantikan raja pertama karena dia memiliki hikmat. Dan sekali dia memimpin, dia terus memimpin. Sampai kata tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Artinya sekali dia jadi raja, dia tetap jadi raja. Sekali dia memimpin, dia terus memimpin. Saya perluas lagi konteksnya. Sekali sukses, dia terus sukses. Sekali di atas, dia terus di atas. Nah pertanyaannya adalah, gimana supaya kita sekali sukses bisa terus sukses. Sekali di atas bisa terus di atas. Ini diperlukan yang namanya integritas. Katakan bersama saya integritas. Amin, saudara. Saya pernah sampaikan, kenapa satu negara maju? Itu enggak tergantung dari
usia negara itu. Mesir usianya udah tua. Tapi masih tertinggal sama Indonesia. India udah tua saudara. Sekarang masih yang banyak yang di tempat sembarangan. Bukan di rumah, di kebun-kebun saudara. Sampai Presiden Modi itu membuatkan di desa-desa, di kampung-kampung saudara itu WC-WC untuk supaya mereka bisa buang air besar di sana. Bukannya dipakai, diikat pakai kain, dikasih kembang, dia soja-soja di sana, kue-kue sembahyang di sana. Malah disembah saudara. Kan aneh ya. Udah tua negaranya saudara. Apakah karena ketersediaan sumber daya alam negara itu maju? Enggak. Singapura, Korea, Swiss, Israel boleh dibilang gak punya apa-apa. Tapi mereka bisa jadi negara maju. Apa karena kecerdasan? Enggak juga. Semua orang hampir sama kecerdasannya. Semua bangsa. Ternyata diteliti penyebabnya adalah karena mereka maju karena mayoritas penduduknya mematuhi prinsip-prinsip hidup kebenaran dan taat hukum. Kok serius banget sih? Amin, saudara. Nah, Alkitab NIV, New International Version, mencatat integritas itu 22 kali. Dalam Indonesianya itu disebut kebenaran, ketulusan, keikhlasan dapat dipercaya, kesalehan, kelakuan yang bersih, jujur, saudara. Nah, saya sedang memperhatikan. Katakan bersama saya, integritas. Kehebatan, John Wooden dia bilang, kemampuan kita bisa membawa kita ke atas. Ngalami promosi. Tapi untuk mempertahankan kita tetap di atas, to keep you there, it takes character. Perlu karakter, perlu integritas. Apakah mengerti bahasa Indonesia? Katakan haleluya. Ya, ditopang. Enggak, kepintaran aja enggak cukup, harus ditopang. Begitu kita ada di atas dan kita memiliki integritas, orang gak akan menjumpai celah dalam kehidupan kita. Dan kita gak bisa ditarik ke bawah. Amin. Sekali di atas. Tetap betapa banyak pejabat yang hebat. Luar biasa. Naiknya cepat karena apa? Pintar. Tapi karena enggak ditunjang dengan karakter integritas, sep-sep. Jatuhnya lebih sakit, saudara. Yuk kita miliki integritas. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kebenaran meninggikan derajat kita pribadi lepas pribadi. Kebenaran akan membawa kita naik, saudara. Dan kita tetap bertahan di sana. Karena itu betapa pentingnya. Kita terus doa buat Indonesia. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang berintegritas. Amin. Di Indonesia katanya bukan hanya 2 musim, saudara. Sekarang ini 4 musim. Pertama musim kemarau.
Kedua musim hujan. Ketiga musim kampanye atau umbar janji. Keempat musim apa? Ingkar janji, saudara. Kau yang berjanji. Kau yang ingkari. Ya, itu Indonesia. Dulu tahun 2008, saudara. Wah, keren banget. Muncul yang namanya kantin kejujuran. Waduh, pernah dengar nggak? Kayaknya baru pulang dari luar negeri semua ya. Kantin kejujuran. Wah, keren banget, saudara. Itu dari satu langsung merebak ke seluruh Indonesia jadi ribuan, saudara. Kantin kejujuran. Sekarang nyaris tak terdengar. Hilang semua, saudara. Awalnya aja jujur, saudara. Habis itu bangkrut, saudara. Wah, luar biasa. Yang saya suka di Jepang, saudara. Orang sedang makan nih, saudara. Tiba-tiba gempa bumi, saudara. Kabur semua kan? Besok kan dia dibalik lagi. Bayar utang, suruh belum makan kemarin. Belum bayar kemarin. Nah, itu orang Jepang. Kalau Indonesia, wah beda, saudara. Kebetulan. Kacau. Aduh, ampun dah. Hiroshima. Kota Hiroshima tahu ya. Pernah belajar sejarah ya. Itu hancur oleh bom, saudara. Warung di Indonesia hancurnya oleh apa? Bon. Bukan bom. Tapi hancurnya oleh bon. Nah, sekali lagi saya katakan ya, Ulangan 28 ayat 13. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Syaratnya satu, kita melakukan kehendak kebenaran ilahi ayat 14-nya. Ya, bukan hanya satu ayat itu yang kita ambil, oh kita akan terus naik. Enggak, tapi ada syaratnya yaitu melakukan segala ketetapan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita tetap bertahan di atas. Kenapa Daud begitu luar biasa? Karena firman Tuhan berkata jelas sekali. Dia menggembalakan umat Israel dengan ketulusan hatinya. Bahasa Inggrisnya dengan integritasnya. Ayub walaupun mengalami cobaan yang begitu berat, dia tetap bertahan dan tetap kuat. Karena apa? Dia adalah seorang yang tekun di dalam kesalehannya. Paulus jadi pribadi yang luar biasa. Karena dia berkata bahwa hidup kami di dunia ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Gak ada orang bisa cari celah buat menjatuhkan dia. Sekali di atas, tetap di atas. Katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, ini janji Tuhan kepada Salomo. Dalam satu Raja-Raja 9 ayat 4 dan 5. Lengkapnya begini, jika engkau hidup di hadapanku, ini kata Tuhan kepada Salomo, jika engkau hidup sama seperti ayahmu Daud. Firman-Nya berkata, dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maka firman Tuhan kepada Salomo, aku akan meneguhkan kerajaanmu. Artinya kerajaan yang gak akan goyah. Sekali dia raja, tetap jadi raja. Amin. Kerajaan yang gak akan goyah. Bahkan dikatakan meneguhkan tahtamu, tahta kerajaanmu untuk Israel selama-lamanya. Artinya anak cucunya pun akan tetap jadi raja-raja. Amin. Makanya di situ saya katakan akan meninggalkan reputasi dan warisan. Yuk kita miliki integritas. Karena itulah yang akan menopang kita tetap ada di atas. Yang mau katakan amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu.
Masih ada satu kayaknya. Chuck Swindoll dia bilang apa? Integritas sejati berarti melakukan apa yang benar. Meskipun harganya mahal. Mengorbankan banyak hal. Kenapa Yusuf bisa naik terus ke atas? Kehidupannya bukan menurun tapi naik, saudara. Karena dia rela hidup benar. Walaupun ada harga yang harus dibayar. Dia rela melakukan kebenaran. Walaupun akibatnya penjara. Dia rela untuk berjalan di dalam kebenaran. Walaupun harus tersakiti. Dia tetap rela. Walaupun hatinya teriris-iris. Dia enggak sakit hati. Dia mau mengampuni. Dia naik ke atas. Amin, saudara. Yang ketiga, 5 menit lagi, saudara. Ayat ke-16, tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Raja kedua ini hebat sampai di sini, saudara. Tetapi di sana dikatakan, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu ini pun kesia-siaan usaha menjaring angin. Udah bagus, saudara. Tapi sayang ujungnya juga seperti raja yang pertama tadi, bebal. Enggak lagi mau menerima inputan, masukan sampai mulai muncul orang-orang yang tidak menyukai dia. Terjadilah perpecahan dan raja ini pun harus turun tahta. Nah karena itu ke depan, yuk untuk kita tetap di atas. Kita enggak bisa sendiri. Kita perlu teman-teman kita. Suami perlu istri. Suami di sini perkasa semua ya. Suami perlu istri. Istri perlu suami. Amin. Di balik laki-laki yang sukses, ada wanita yang bawel. Yang hebat dong. Katakan haleluya. Diwati dia diwati. Di balik wanita yang sukses, ada suami yang ngeselin. Ya kerjasama, katakan haleluya. Ya terimalah apa adanya. Kan dulu udah dipilih ya. Ya tetap bersatu. Katakan amin. 2-3 orang berkumpul sepakat dalam nama Tuhan. Kesana Tuhan mencurahkan berkat. Katakan haleluya. Tadi suara saya serak, saudara. Tapi ada satu pribadi yang luar biasa. Saya disediain kopi jahe. Yang main bass nyediain saya kopi jahe. Luar biasa. Yang membuat saya tetap kuat. Kamsya. Ya, katakan haleluya. Yuk bersatu, jangan terpecah-pecah. Yang mau katakan. Yang mau katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita bersatu. Kejadian 11 ayat 6. Ada satu sisi positif yang bisa saya ambil dari kisah Menara Babel. Di sana dikatakan ketika mereka ini satu bangsa dan satu bahasa. Ini bicara tentang kesepakatan, tentang persatuan. Firman Tuhan berkata, mulai saat itu apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil. Kalau mereka bersatu. Nah kan itu perlu sekali kita bersatu. Andrew Carnegie dia bilang apa? Tidak ada seorang pun yang menjadi pemimpin yang hebat bila dia melaksanakannya sendiri. Gak bisa. Atau ingin mendapatkan pengakuan sendiri. Kita harus bersama-sama. Seorang Daud. Dia hebat. Karena apa? Ada pribadi-pribadi yang bersama dengan dia. Ada Yonatan. Yang berjalan bersama dia. Ada orang-orang yang 400 orang yang bermasalah di Gua Adulam. Yang tanpa dia sangka. Orang-orang itulah yang jadi pengikut-pengikutnya yang setia. Yang menopang pelayanan Daud. Daud hebat.
bukan karena dia yang hebat. Tapi ada orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Ketika terjadi perpecahan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Itu betapa pentingnya kita bersatu. Kebersamaan akan menarik berkat Tuhan. Karena kesanalah Tuhan mencurahkan berkatnya. Mazmur 133. Kenapa kita perlu bersatu? Kita membutuhkan orang lain setidaknya untuk apa? Untuk menjadi teman. Untuk apa lagi? Pendukung kita mencapai tujuan. Untuk apa lagi? Tempat menerima kebaikan kita. Dan kita pun bisa menerima kebaikan mereka. Amin. Karena firman Tuhan berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Kita akan menikmati banyak hal yang luar biasa. Amin. Satu lagi boleh. Yuk kita tetap bertumbuh dan mau beradaptasi. Karena itulah kunci kesuksesan kita. Sekali sukses, tetap sukses. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nggak mau pulang ya? Berdiri dong. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biar musik terus memainkan lagu ini. Kita bersatu dulu sejenak. Kita mulai buka hati kita. Mungkin selama ini ada yang merasa udah sukses. Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan. Jangan tinggal di zona nyamanmu. Siklus kehidupan akan terus berjalan, perubahan akan terus terjadi. Inilah saatnya kita buka pemikiran kita, hati kita. Kalau yang selama ini susah sekali menerima inputan, masukan, buka hatimu. Atau susah sekali untuk menerima firman Tuhan, buka hatimu. Dan kau mulai berkata, Tuhan ubah aku. Restorasi aku.
pemikiran-pemikiran yang salah selama ini. Kalau dulu aku sudah diperbarui, dan aku ingin terus perbarui, supaya engkau gak berhenti kerja di dalam hidupku, berkarya. Atau mungkin selama ini kau berkata, Tuhan, aku gak ngerti apa yang harus aku lakukan ke depan. Masing-masing berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Dia adalah sumber hikmat. Gak ada jalan buntu di hadapannya, selalu ada jalan keluar. Minta hikmat. Dan biarlah firman Tuhan mengoreksi. Ketika kita relakan pemikiran kita, manusia batinnya kita terbuka untuk Tuhan. Dia punya berbagai macam cara untuk memunculkan ide-ide kreatif dari kehidupan kita. Restorasi pemikiran-pemikiran kami yang salah selama ini, Tuhan. Yes, Lord. Kami mau perbarui dulu dengan kebenaran. Semua yang salah perbarui. Kami rela dibentuk oleh firman. Ubah hati kami, ubah hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin kau berkata, Pak, terpecah-pecah hidupku, keluargaku hari ini bersatu kembali. Perbedaan boleh ada dan harus ada, tetapi biarlah kasih Tuhan terus memperbarui, mempersatukan kita, menerima segala kelebihan dan kekurangan. Berkati anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi berkati. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pekerjaan mereka berkati, usaha mereka berkati, keluarga mereka berkati, sekolah kuliah mereka juga Tuhan berkati. Dan terberkatilah masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami terima berkat-Mu. Biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. See you next Sunday.